Awan panas berlangsung selama 19 menit 52 detik dengan jarak luncur 5.000 meter. Mengingat aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan juga masih berpotensi terjadi erupsi susulan. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga. Untuk dampak sementara nihil, alhamdulillah nggak ada risiko, utamanya ke jiwa juga nggak ada, ke penambang tidak ada, semua sudah berjalan dengan aman. Asik bermain di sungai, pemirsa, seorang pelajar SMA di Maluku Barat Daya tewas diterkam buaya berukuran besar sepanjang 5 meter. Tubuh korban baru ditemukan mengapung di sungai sehari setelah kejadian. Kejadian naas menimpa seorang pelajar SMA yang diterkam buaya saat membersihkan diri di Sungai Letahu, Desa Lurang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kejadian itu disaksikan oleh 2 orang ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai itu. Saat akan menolong, buaya seketika membalik badan dan membawa tubuh korban hingga ke dasar sungai dengan kedalaman 2 meter. Korban baru ditemukan mengapung di permukaan sungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Lurang, lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Para saksi menjelaskan di TKP bahwa yang bersangkutan sempat berteriak minta tolong, dan para saksi pun sempat melakukan pertolongan, bahkan sampai dengan mengulurkan tangan. Namun pada saat mengulurkan tangan tersebut, buaya membawa korban langsung ke dasar sungai. Buaya berukuran 5 meter itu berhasil ditangkap dengan menggunakan alat setrum dan tali hingga mati. Dari Maluku Barat Daya, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang sembako di kota Jambi hangus terbakar. Banyaknya kepulan asap membuat seorang petugas damkar sesak nafas. Kobaran api yang membakar salah satu gudang sembako berlokasi di Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Palmerah, Jambi Selatan, Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar hampir seluruh isi gudang. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang. 9 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi guna mempercepat proses pemadaman. Akibat banyaknya kepulan asap, seorang petugas damkar harus mengalami sesak napas karena menghirup asap saat berupaya memadamkan api. Tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jambi, Adrian Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, ditinggal penghuninya, sebuah rumah di Blora, Jawa Tengah beserta isinya hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Duku Bangeran, Desa Kemolan, Blora, Jawa Tengah pada Jumat malam. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan beserta isinya. Dibantu warga, petugas damkar berjibaku memadamkan api. Sebanyak 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya ke masjid. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan aparat kepolisian setempat. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah gudang pengeringan kopra terbakar di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Api pertama muncul dari oven pengeringan yang berada di dalam gudang. Sebuah gudang pengeringan kopra di kawasan pemukiman padat penduduk di Desa Kalijaten, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Warga dan karyawan gudang berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas kerahkan 3 unit damkar ke lokasi. Api padam 2,5 jam kemudian. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari oven pengering kopra.
Polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran yang mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Ribuan rumah terendam dan belasan ribu warga terdampak akibat banjir di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Banjir juga mengakibatkan putusnya akses jalan antar desa. Oi, Masya Allah, berarti dalam benar. Inilah situasi Desa Kalibesar, salah satu desa yang terdampak banjir di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa yang berada di bantaran Sungai Maluka ini sudah belasan hari terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 10 cm hingga 1 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga mengenangi jalan akses menuju desa yang berada di paling ujung dari Kecamatan Kurau hingga menyulitkan warga beraktivitas. Meski sudah belasan hari terendam, sejumlah warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sebagian lainnya mengungsi ke desa tetangga. Selain kesulitan beraktivitas, warga juga dihadapkan pada sulitnya mendapatkan air bersih. Biasanya warga menunggu penjual air keliling dengan harga Rp2.500 per jerigen. Setiap musim banjir, Ambil ke sini. terpaksa beli air. Ya, Penting untuk minum aja, minum sama masak. masak. Berdasarkan data dari BPBD, hingga saat ini jumlah rumah yang terdampak mencapai 4.315 rumah dengan penghuni 12.542 jiwa. Dari 4.315 rumah yang terdampak, sebanyak 2.916 diantaranya tergenang hingga dalam rumah yang dihuni oleh 9.498 jiwa. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, Ainus melaporkan. Pasca bencana banjir bandang sejumlah wilayah di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan masih terendam banjir. Banjir dipicu hujan deras yang terus mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Banjir diperparah akibat jebolnya tanggul Sungai Batang Toru. Ratusan rumah warga di desa Hapesong Baru, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terendam. Ketinggian air bervariasi hingga lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini, warga kehilangan harta benda dan tidak bisa beraktivitas. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Pemirsa, Babinsa Desa Karangjadi Koramil 40304 Ogan Komering Ulu berhasil evakuasi warga yang terjebak di dalam mobil akibat terseret arus banjir di Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Oku Timur. Evakuasi mobil, di dalamnya masih ada orang-orang.